Kristus Shalom. Shalom juga buat Anda yang sedang menyaksikan di Facebook dari Anugerah Ministries ya. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa, tidak biasa. Amin saudara. Kasih tos dulu kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Nah, saudara, seperti yang sudah dijanjikan, hari ini saya akan membawakan tema khotbah yang berjudul His Presence atau hadirat Tuhan. Nah, seringkali ketika kita datang beribadah, menyembah Tuhan, ya, kita itu akan merasakan atmosfer yang begitu kental, ya. Kayak tadi, siapa yang enjoy penyembahannya boleh angkat tangan, ya. Kalau Anda juga enjoy di rumah boleh kasih jempol-jempol, ya. Nah, kita merasa dicinta, kita merasa kaya, kita merasa kepenuhan, gitu saudara, ya. Dalam hadirat Tuhan kita itu mendapatkan sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, pengharapan dan kekuatan yang baru. Amin. Tapi seringkali setelah kita pulang dari ibadah, ya kok kosong lagi ya. Kok sakit lagi ya. Kok hilang semua rasa yang indah tadi ya. Nah, apakah memang seharusnya demikian? Kenapa kita tidak bisa membawa pulang apa yang kita rasakan atau dapatkan pada waktu ibadah? Kenapa kita tidak bisa merasakan hal yang sama ketika kita berada di rumah? Nah, saudara, setelah saya pelajari ternyata hal ini bisa terjadi karena ada salah mindset. Cara berpikir kita kebanyakan itu mesti diubah terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar suatu pengertian yang baru. Mau? Colek kanan kirinya bilang, belajar pengertian yang baru. Amin. Saudara, pengertian yang lama, saya ceritakan dulu pengertian yang lama itu seperti apa. Orang datang ke gereja untuk ketemu hadirat Tuhan. Itu seperti kayak dalam perjanjian lama, ya, orang-orang Israel, mereka akan datang ke bait suci. Ya, mereka akan masuk dulu lewat pintu gerbang, lalu masuk ke pelataran luar. Setelah itu masuk ke pelataran dalam, ya. Lalu hanya imam-imam yang boleh masuk ke ruang kudus. Dan hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang maha kudus, itu pun cuma satu orang dan cuma satu hari dalam satu tahun. Katakan wow. Dan itu dengan banyak ritual yang harus dilakukan di setiap bagian untuk bisa masuk ke ruang maha kudus dan bertemu dengan hadirat Tuhan. Saudara, di dalam ruang maha kudus itu ada apanya sih? Oh, kita lihat dulu fotonya ya. Ada foto. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, ada pelataran, ada gerbang, lalu pelataran luar, dan di pelataran luar itu para wanita di sana boleh. Orang-orang non-Yahudi boleh di sana. Tapi setelah itu ada pelataran dalam hanya khusus untuk orang-orang Yahudi. Orang-orang non-Yahudi dan wanita nggak boleh masuk. Ya. Setelah itu ada gate yang namanya gerbang indah, gate, beautiful gate itu saudara, baru masuk lagi ya ke ruang kudus dan ke ruang maha kudus. Seperti ini susunannya ya. Nah, ini kalau kita lihat saudara ya, di dalam ruang maha kudus itu ada tabut perjanjian. Dan imam besar seperti yang saya bilang tadi hanya boleh masuk satu kali dalam setahun. Pada suatu festival yang namanya Yom Kippur atau Hari Pengudusan. Di mana imam besar itu akan membakar dupa dan memercikkan darah hewan korban itu pada mersisit. Slide berikutnya. Mersisit itu tempat Tuhan bertahta ya di atas tabut perjanjian. Ditudungi oleh dua kerubim. Disitulah mersisit. Kalau Tuhan berkenan maka Tuhan akan hadir di sana. Nah, ini yang disebut dengan hadirat Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan akan mengampuni dosa imam besar itu dan dosa seluruh umat Israel. Ya, tapi saudara, di dalam ruang maha kudus itu nggak boleh masuk dengan sembarangan. Kalau terpikirkan aja satu pikiran yang tidak baik, ya, ketika imam besar masuk dia bisa mati di dalam, saudara. Saking kudusnya hadirat Tuhan. Ya, nah, saudara, setiap tahun ini ritual harus diulang. Ruang maha kudus ini sebenarnya ditutup dengan tirai yang tebal, ya, terbuat dari kain lenan dengan benang warna biru, ungu, merah, dan ada bordiran kerubimnya tuh kalau saudara lihat ya di fotonya. Bordiran kerubim warna emas.
Jadi ada jarak yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan. Manusia tuh gak bisa sembarangan mengakses Tuhan. Ini dalam perjanjian lama. Bahkan pada hari di mana imam besar akan masuk ke ruang maha kudus, dia sendiri itu harus persiapan. Ritualnya dia harus mandi, membasuh dirinya sampai bersih, lalu mengenakan jubah spesial, jubah imamnya. Terus dia harus masuk itu membawa dupa, supaya asap dari dupa ini menutupi matanya, supaya dia tidak akan melihat langsung hadirat Tuhan. Ya, saking kudusnya Tuhan sampai nggak ada yang berani untuk bertatap mata sama Tuhan. Ya. Nah saudara, dia juga harus bawa tuh darah domba yang sudah disembelih. Untuk penyucian pertama dosanya sendiri, setelah itu baru untuk umat Israel. Ritual yang sangat rumit untuk manusia dapat berjumpa dengan hadirat Tuhan. Tahukah saudara, hari ini saya membawakan kabar baik buat saudara. Baik yang ada di Storehouse maupun yang sedang menyaksikan di Facebook Anugerah Ministries. Apa kabar baiknya? Yesus telah menjadi korban yang sempurna bagi kita. Yang percaya katakan amin. Anak domba Allah yang tiada cacat, tiada noda, tiada celah. Dia dikorbankan di atas kayu salib sekali dan untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Menebus dosa setiap umat manusia yang mau percaya kepadanya. Menyucikan umatnya dari dosa. Saudara, pengorbanannya begitu sempurna di atas kayu salib. Sehingga tidak perlu lagi setiap tahun kita mempersembahkan korban dalam bentuk darah hewan. Yang percaya katakan amin. Kita buka Alkitab kita, Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 4. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 4. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama ya, di screen sudah ada. Saudara yang di rumah juga boleh baca bersama-sama. 2, 3. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Dan bukan, ulang ya, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Yang percaya katakan amin. Jadi ini berbicara tentang ritual dalam perjanjian lama. Setiap tahun ada korban yang disembelikan. Setiap tahun ada hewan-hewan yang dikorbankan saudara. Tapi itu penebusannya cuma bisa sampai 1 tahun aja. Karena darah hewan tidak match DNA-nya dengan darah manusia. Yang harus ditebus dosanya siapa? Manusia. Jadi nggak bisa pakai darah hewan. Harus pakai darah manusia lainnya yang sempurna. Ada amin saudara. Dan ternyata setelah sekian ribu tahun tidak ada darah satu manusia pun yang sempurna. Sampai Allah sendiri harus mengirimkan putranya yang tunggal masuk ke dunia ini. Ada amin saudara. Supaya bisa menjadi korban kita yang sempurna. Yang percaya katakan amin. Kita lanjut baca Alkitab ya. Ibrani pasal yang ke-10 sekarang ayat 5 sampai 14. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, ini Yesus yang berkata saudara, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali
untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya. Bilang, menantikan saatnya. Di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Yang percaya dikuduskan oleh Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi saudara, kita belajar malam hari ini. Ketika Yesus mati disalibkan di atas bukit Golgota. Tahukah saudara bahwa tirai bait suci itu terbelah menjadi dua? Tadi kita lihat kan, ada tirai yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Saudara tahu nggak, tirai itu menurut pembelajaran tingginya tuh sekitar 20 meter. Lebarnya tuh sekitar 10 meter. Dan tebalnya itu sekitar 10 cm. Katakan wow. Saudara tahu kan background kita di storehouse ini adalah tirai. Kadang-kadang warnanya abu-abu seperti ini. Tapi ada kalanya kita akan ganti dengan yang warna hitam. Saudara tahu ini tirai tingginya nggak sampai 20 meter. Ini berapa kira-kira tingginya ya? 4 meter lah katakan kurang lebih. Lebarnya kira-kira berapa meter ini? Hah? 12? Ya. 12, lebih lebar dikit berarti. Tapi kita lihat ini kain tipis sekali saudara. Tebalnya nggak ada 10 cm. Paling ini tebalnya cuman 3 mili saudara. Ini aja kalau kita mau ganti warna dari korden yang warna abu-abu ini ke korden yang warna hitam. Itu sulitnya minta ampun saudara. Ya, perlu tangga, perlu beberapa orang ya kan. Karena apa? Karena berat. Saudara bisa bayangkan dengan tirai yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus yang tingginya 20 meter, lebarnya 10 meter dan tebalnya 10 cm. Itu susah untuk dibuka. Ada amin saudara. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tirai itu loh terbelah menjadi dua. Ketika matahari tiba-tiba padam pada hari itu. Kemudian ada gempa bumi waktu Tuhan Yesus mati di atas bukit Golgota. Tahukah saudara, tirai bait suci yang tebal dan berat itu terbelah menjadi dua. Apa artinya buat kita? Artinya sekarang manusia sudah tidak terpisahkan dari Bapa. Yang percaya katakan amin. Sekarang manusia dipersatukan kembali dengan Bapa. Ruang maha kudus itu sekarang dapat diakses oleh siapa saja yang percaya dalam nama Yesus. Tidak perlu lagi persembahkan korban hewan sembelihan. Darah Yesus sudah cukup. Ada amin saudara. Dan penyembahan kita harus ada sesuatu yang berubah dengan penyembahan kita. Kita tuh sekarang gak perlu lagi masuk ke ruang maha kudus. Lalu kemudian kalau pulang dari ibadah keluar dari ruang maha kudus. Penyembahan kita, mindset kita harus berubah saudara. Amin. Karena sekarang ruang maha kudus itu bisa diakses oleh siapapun juga. Kita tidak perlu menjadi imam besar untuk bisa mengaksesnya. Artinya apa saudara? Artinya hadirat Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita kapanpun juga. Asal kita tidak keluar dari hadirat Tuhan. Amin saudara. Kita stay dalam hadirat Tuhan 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Jangan lagi Anda keluar masuk, tapi stay dalam hadirat Tuhan. Ada amin? Lihat kanan kirinya, bilang stay dalam hadirat Tuhan. Yang lagi nonton di Facebook Live, ketik stay dalam hadirat Tuhan. Ya, stay dalam hadirat Tuhan all the time, setiap saat. Terkoneksi dengan Tuhan setiap waktu. Kalau Anda sedang masak di dapur, kalau Anda ibu rumah tangga, tetap dalam hadirat Tuhan Jo. Jangan keluar dari hadirat Tuhan.
Masakanmu juga rasanya akan jadi lebih nikmat. Ada amin saudara. Ya, hari Minggu kemarin waktu khotbah di Anugerah Church saya sudah ceritakan. Saya kan sama Pastor Daniel minggu lalu baru balik dari Singapura ya, nengokin Angeline yang sudah kita tinggal di Singapura 2 bulan. Nah saya itu selama 1 minggu di Singapura nggak jalan-jalan, nggak pergi kemana-mana, tapi masak buat Angeline, buat stok makanan dia. Dan itu di dapur itu setiap hari saya meluangkan waktu, saya buat dapur itu menjadi war room saya, amin saudara. Menjadi ruang di mana saya bertempur saudara, berdoa di sana, amin saudara. Sambil masak tuh sambil berdoa, itu hasilnya luar biasa. Amin saudara. Nah kalau Anda mungkin adalah seorang supir ya kan, supir Grab atau apa gitu saudara ya. Kalau Anda sedang nyetir di mobil, tetap dalam hadirat Tuhan. Ada amin saudara. Waktu di jalan, di atas motor, di dalam busway, ketika menunggu kereta, tetap ada hadirat Tuhan bersamamu. Ada amin saudara. Di kantor, di sekolah, di pabrik, di tempat kerjamu, hadirat Tuhan itu ada terus bersamamu. Termasuk kalau kamu lagi presentasi, lagi meeting, lagi ngejar deal dengan klien, jangan keluar dari hadirat Tuhan. Amin. Saudara, apalagi sekarang dalam perjanjian baru, kita tahu bahwa tubuh kita ini sekarang dijadikan bait sucinya Roh Kudus. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara akan lihat tidak ada lagi bait Allah di sana. Ya. Yang ada cuma reruntuhan di bawahnya, sisa fondasi-fondasinya aja. Tapi atasnya itu sudah tidak ada. Kenapa Tuhan izinkan bait Allah hancur di Israel? Karena ada message yang mau Tuhan sampaikan buat kita umat perjanjian baru. Sekarang kita ini loh adalah bait sucinya Tuhan. Ada amin saudara. Coba tepuk dadanya bilang, aku adalah bait suci Roh Kudus. Amin. Tuhan tinggal dalam diri kita. Kita nggak pernah sendirian. Kita buka ayatnya 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada amin saudara? Nah sebenarnya paradigma ini powerful sekali. Kalau kita pernah berpikir ya, kenapa mudah sekali bagi orang Kristen jatuh dalam dosa? Meskipun sudah baca firman, bahkan sudah jadi pendeta, atau sudah jadi imam musik, tapi masih tidak berkuasa untuk menolak tawaran dosa. Why? What is wrong? Apa yang salah? Ya kan? Karena mindset kita saudara yang salah. Coba pegang kening saudara, bilang mindsetku harus benar. Amin saudara. Jadi jangan lagi kamu masuk dalam hadirat Tuhan lalu keluar. Karena ketika kamu keluar itulah kamu rentan untuk tergoda oleh dosa. Stay dalam hadirat Tuhan. Katakan bersama saya, stay dalam hadirat Tuhan. Bukan stay with me. Bukan ya saudara ya. Stay dalam hadirat Tuhan. Kamu akan punya kuasa untuk tidak bernafsu lagi terhadap tawaran iblis untuk berbuat dosa. Yang percaya katakan amin. Kita akan bisa berkata tidak terhadap pornografi. Berkata tidak terhadap rokok. Berkata tidak terhadap percabulan, perzinahan. Berkata tidak terhadap narkoba. Berkata tidak terhadap mabok-mabokan, seks bebas. Berkata tidak terhadap memberi suap ataupun menerima suap. Ada amin saudara? Itu tadi cuma segelintir dosa yang saya sebutkan. Tapi rupanya zaman sekarang ini ada juga loh satu macam dosa yang kelihatannya kudus. Apa bu? Dosa yang kelihatannya kudus. Mau tahu? Mau tahu enggak? Kelihatannya kudus tapi dosa. Tanyakan apa itu? Self-righteousness. Atau merasa diri benar. Merasa diri paling benar. Pengajaranku nih ya yang paling lurus. Semua pengajaran yang lain salah. Pendapatku nih ya yang paling benar dah. Gak ada lah yang lain yang lebih benar dari saya. Self-righteousness itu adalah dosa saudara. Amin. Karena bagaimanapun juga saudara,
kita tetap perlu belajar dari orang lain. Kita tetap perlu belajar lebih lagi menggali firman Tuhan. Tidak ada pewahyuan yang sudah sempurna. Ada amin saudara. Setiap hari pewahyuan itu bisa berkembang saudara. Bahaya ini adalah ragi orang Farisi, self-righteousness. Merasa diri benar, merasa diri paling benar. Jadi kalau gitu, kalau sudah benar, kalau sudah paling benar ya sudah tidak membutuhkan Tuhan Yesus lagi. Tapi baiklah kita menjadi golongan orang kedua yang selalu bilang, Tuhan aku perlu Engkau. Ada amin saudara, Tuhan kebenaranku berasal hanya dari Engkau. Ada amin saudara, bukan karena kuat dan gagahku sendiri. Nah, saudara kita buka ayatnya deh ya. Mungkin saudara gak percaya sama saya. Masa iya ada dosa self-righteousness gitu kan. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, bahaya loh saudara. Ada loh orang-orang yang berani di atas mimbar Tuhan bilang, saya sudah tidak berdosa lagi. Woi, hati-hati, ini sudah masuk ke dalam self-righteousness. Ya, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ini teguran cukup keras loh saudara. Artinya apa? Artinya semua manusia berdosa. Ada amin saudara? Ada orang tuh yang merasa tapi gue baik-baik saja kok. Gue gak pernah ngerampok, gue gak pernah bunuh, gue gak pernah korupsi, gue gak pernah melakukan kejahatan. Gue hidup baik-baik saja. Oh iya? Dosa itu bukan saja perbuatan-perbuatan yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi ketika dalam hatimu kau tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu, itu dosa. Ketika dalam hatimu ada kemarahan, ada kebencian, ada dendam, tidak terima, itu sudah dosa saudara. Jadi artinya apa? Artinya tidak ada satu manusia pun yang akan bisa sempurna dengan dirinya sendiri. Kita perlu Tuhan Yesus untuk menyempurnakan kita. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, kita akan dimampukan untuk berkata tidak terhadap segala bentuk dosa. Karena apa? Karena ada hadirat Tuhan dalam hidupmu. Ada amin saudara. Yang menaungimu setiap saat. Nah. Apa-apa ya di storehouse kan gitu. Anak-anak datang ya. Tapi kita fokus tetap pada hadirat Tuhan. Amin. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Itu yang teriak-teriak dia juga mau belajar khotbah gitu kan, kayak antinya gitu saudara ya. Nah, kita baca 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Ini paralel dengan tadi ayat yang terakhir kita baca, ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu. Ada amin saudara? Ya, jadi jangan kau binasakan dirimu sendiri dengan dosa, dengan semua hal yang tadi sudah disebutkan. Kan ada orang yang nantang gitu, mana ayatnya di Alkitab kalau ngerokok itu gak boleh. Ya memang gak ada disebut dilarang merokok, sebab di zaman itu dulu rokok belum ditemukan gitu saudara ya. Di Alkitab juga gak ada dituliskan dilarang mengkonsumsi narkoba, karena di zaman Alkitab ditulis belum ada narkoba. Ya saudara ya. Tapi sama juga loh, di Alkitab juga gak ada ditulis tentang terbang naik pesawat. Rasul Paulus itu kalau pergi menginjil naik kapal, bukan naik pesawat. Apakah berarti terus kita gak boleh naik pesawat loh? Ini kan kemajuan zaman, kemajuan teknologi ya saudara ya. Nah, tapi ayat yang tadi kita baca itu, jangan membinasakan bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Lah kalau kamu tahu ngerokok itu mengandung racun,
Dan itu bisa membinasakan dirimu. Kenapa masih dikonsumsi? Berarti kamu dengan sengaja memilih untuk mau membinasakan bait Allah. Amin saudara. Jadi ayatnya pakai yang itu saudara. Ya. Nah, sekarang saya mau memberikan ilustrasi. Hadirat Tuhan itu ibaratnya seperti ini saudara. Bentar ya, saya ambil dulu barangnya. Apa ini? Wah, pinter. Hadirat Tuhan itu ibaratnya seperti payung yang menudungi kamu. Tada! Oke, merek di belakang, bukan promosi. Nah, ketika iblis berusaha untuk menghujani kamu, dengan begitu banyak hal yang membuat kamu stres, mau membuat kamu depresi, membuat kamu ketakutan tentang masa depan, membuat kamu khawatir, membuat kamu cemas. Kalau kau stay dalam hadirat Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menyentuhmu. Ada amin saudara. Meskipun iblis berusaha menghujanimu dengan segala macam hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menyebalkan, hal-hal yang membuat hatimu sakit, hal-hal yang membuat patah hati gitu kan saudara ya. Tapi kalau you stay dalam hadirat Tuhan, hal-hal seperti itu pun tidak dapat menyentuhmu. Ada amin saudara. Boleh sakit hati, tapi stay dalam hadirat Tuhan, luka hatimu akan dibalut oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tidak ada malapetaka, tidak ada bencana. Kalau kau stay dalam hadirat Tuhan, semua itu bisa disingkirkan. Karena ada payung perlindungan Tuhan yang kau bawa kemana-mana. Ada amin saudara. Jadi jangan pernah meninggalkan rumahmu tanpa membawa payung. Jangan tinggalkan rumahmu tanpa membawa, kok payung lagi? Payung ini simbol apa tadi? Nah, itu jawaban yang saya tunggu-tunggu. Jangan meninggalkan rumahmu tanpa membawa hadirat Tuhan. Stay dalam hadirat Tuhan setiap saat. Sehingga tidak ada jerat maut, jerat penangkap burung, jerat-jerat lain yang bisa mencekikmu. Ada amin saudara. Kau akan dilindungi. Lihat tuh gambarnya di screen. Anak kecil itu, hujan pun dia bisa ketawa loh saudara. Karena apa? Karena ada hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan penuhlah sukacitamu. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berikutnya. Ketika kamu stay dalam hadirat Tuhan, kamu akan tahu detak jantungnya Tuhan. Saudara, Yohanes itu murid yang paling disayangi Yesus. Ya, kita baca di dalam Alkitab bagaimana Yohanes kalau sedang duduk gitu suka menyendengkan kepalanya ke bahu Yesus. Kenapa dia disebut murid yang paling disayangi oleh Tuhan Yesus? Karena ketika dia menyendengkan kepalanya ke bahu Yesus, telinganya tuh bisa mendengar detak jantungnya Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, saudara, kalau kita stay dalam hadirat Tuhan, kita tuh bisa tahu heartbeatnya Tuhan itu apa. Kita akan tahu detak jantungnya Tuhan itu apa. Kita akan tahu kehendaknya Tuhan itu apa. Dan kita akan melakukan kehendak Tuhan itu bukan kehendak kita sendiri. Amin saudara. Kita tidak akan terkecoh dengan yang namanya ritual rohani. Kegiatan-kegiatan yang kelihatannya rohani. Ya. Karena apa yang kelihatan rohani itu belum tentu menjadi detak jantungnya Tuhan. Ada amin. Kadang-kadang begitu banyak kegiatan rohani yang membuat kita begitu sibuk. Dari Senin sampai Senin lagi itu full dengan pelayanan. Full pergi ke gereja, ya kan? Full melakukan ini dan itu, kita menjadi orang yang sibuk melayani seperti Marta. Kapan waktunya kita akan duduk di kaki Tuhan seperti Maria untuk mendengarkan detak jantungnya Tuhan. Amin saudara. Nah, untuk membuat lebih jelas, saya akan menunjukkan kepada saudara melalui drama berikut ini. Yang mau nonton drama tepuk tangan dulu. Yang mau nonton drama serukan wuh. Yang mau nonton drama di Facebook Live kasih jempol. Oke, supaya castingnya, pemerannya siap-siap. Mimbarnya digeser. Drama ini diambil dari Alkitab.
dari satu perikop yang berjudul Orang Samaria yang Baik Hati. Lukas pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 34. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ya, stop dulu pos dramanya. Saudara lihat, di ayat ini dikatakan ada seorang imam loh. Imam itu apa? Imam itu pendeta, imam itu pengkhotbah, pembicara. Ya kan, kalau zaman sekarang itulah imam. Tapi dia pun ngeliat ada saudaranya yang sedang setengah mati dikatakan di Alkitab. Tidak tergerak hatinya, karena apa? Dia buru-buru, telat pelayanan gitu kan, apalagi Jakarta macet gitu kan ya. Tadi macet ya Pak? Iya Bu. Ya, dia sudah terjebak oleh kegiatan rohaninya. Kita lanjut dramanya. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, saudara lihat, bicara orang Lewi itu apa dalam konteks sehari-harinya hari ini? Orang Lewi itu berbicara tentang imam musik, berbicara tentang mereka yang melayani di altar sebagai pemain musik, atau sebagai singer, atau sebagai worship leader, ya kan? Bergen, meskipun dia ini sudah mengenal Tuhan, sudah pelayanan, tapi karena dia lagi sibuk memikirkan urusannya sendiri, jadwal yang dia punya, dia pun melewati seorang saudara yang sedang membutuhkan bantuan seperti ini, saudara. Ya, saudara bisa menangkap? Kita lanjut dengan dramanya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
Orang Samaria itu bicara tentang orang biasa, bukan orang pelayanan saudara. Orang non-Israel saudara ya. Tapi justru mereka yang tergerak oleh belas kasihan. Kita berikan tepuk tangan buat pemain drama kita. Kita panggilkan pemeran drama kita hari ini naik ke atas panggung. Kita perkenalkan siapa mereka. Anda menikmati dramanya, kalau menikmati katakan wuh. Biar lain kali lebih banyak drama lagi di tempat ini ya. Nanti kita bisa casting call saudara ya. Nah tepuk tangan buat Desi sebagai pemeran utama yang dirampok tadi. Tepuk tangan buat Mario, Leora dan Yolanda sebagai penyamun-penyamun. Tepuk tangan buat Pak Michael sebagai imam besar tadi. Dan juga tepuk tangan buat Gobi sebagai imam Lewi. Dan kepada Shirley Louis sebagai orang Samaria yang baik hati. 1, 2, 3 take kebal. Yes. Woo! Saudara belajar sesuatu? Halo. Halo. Saudara belajar sesuatu? Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin saudara. Yang Tuhan kehendaki itu bukan persembahan kita, pelayanan kita saja ya. Kita lebih mencondongkan, lebih mengutamakan hal itu sampai kita nggak punya belas kasihan sama orang. Harusnya apa yang dilakukan oleh imam besar tadi? Kalaupun misalnya dia terlambat, tapi dia tahu ada orang yang perlu bantuan. Harusnya kan dia bisa telepon gitu lah. Apalagi kalau zaman sekarang kan ada HP gitu saudara ya. Telepon orang yang tolong laporin ke polisi terdekat atau apa. Supaya ada orang yang akan datang untuk menolong. Tapi kita nggak boleh cuman mengabaikan begitu saja. Amin saudara. Dan ini adalah penyakit masyarakat modern. Kita hidup sendiri-sendiri, males ya kalau beneran. Nanti gua tolong malah gua sendiri yang dirampok gitu kan saudara. Nah itu gak boleh, Tuhan gak mendaki kita menjadi orang-orang yang egois, hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Harusnya Imam Lewi tadi ketika dalam perjalanan kalau dia gak bisa nolong, harusnya dia panggil orang lain yang bisa nolong. Tolong ya soalnya saya lagi ngejar waktu nih, tapi kalau kalian bisa tolong bantuin nih, ada yang perlu bantuan. Amin saudara, itu yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Saudara ayat terakhir ya, Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 17. Nah kalau saudara buka di Alkitab buku, saudara pasti akan menemukannya. Tapi kalau saudara buka Alkitab gadget ya kan, nanti akan ada beberapa yang kebingungan. Karena dari beberapa versi itu Pengkhotbah 4 ayat 17. Tapi di beberapa versi itu masuk ke ayat berikutnya, Pengkhotbah 5 ayat 1. Jadi artinya apa? Artinya Alkitab buku itu masih bisa lebih dipercaya daripada Alkitab digital saudara. Karena kalau digital salah satu seluruh dunia salah semua bacanya saudara ya. Pengkhotbah ayat 4, pasal yang keempat ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Kok mempersembahkan korban dibilang dilakukan oleh orang-orang bodoh ya? Kok mempersembahkan korban dibilang mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat? Karena ilustrasi yang tadi saya tunjukkan saudara. Engkau perjalanan ke rumah Allah, engkau mau mempersembahkan korban tapi kau tidak berbelas kasihan terhadap sesamamu yang sedang hampir mati sekarat di jalan, itu pun Tuhan tidak berkenan saudara. Ada amin? Ya, apakah kita belajar sesuatu hari ini? Karena kalau kita stay dalam hadirat Tuhan, pasti dalam perjalanan pun ketika kita menemukan orang-orang yang perlu bantuan, kita pasti akan tergerak oleh belas kasihan sebagaimana Tuhan tadi sudah menggerakkan orang Samaria yang baik hati itu. Amin saudara. Karena ada Roh Kudus yang ingetin kita. Bantu orang itu, cari tahu dia kenapa, ya kan? Terus kita bisa teleponkan kerabatnya misalnya, kita bisa teleponkan kantor polisi yang terdekat, ya saudara ya. Atau kita bisa teleponkan orang lain untuk datang, ambulans kayak atau apa, untuk memberikan bantuan pada orang ini. Tapi nggak boleh cuek, ada amin saudara? Yang percaya katakan amin.
Ketika ada hadirat Tuhan yang menaungi kita setiap saat, langkah demi langkah kaki kita itu akan dituntun oleh Tuhan. Amin saudara. Kita akan tahu apa yang harus kita perbuat. Kita akan mempunyai guidance, kita akan mempunyai tuntunan dalam hidup kita. Kita nggak akan jadi orang yang bingung, harus ngapain ya, harus ngapain ya. Ada amin saudara? Ya, saudara diberkati? Yang diberkati tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang saudara bangkit berdiri.